Saya akan menjelaskan tentang metode ceramah dan juga metode diskusi. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu metode mengajar yang sudah tradisional atau sudah lama, karena sebelum perkembangan zaman, metode ini sudah digunakan sejak dari dulu. Yang mana dalam proses pengajaran metode ini yaitu guru menyampaikan materi dan juga siswa mendengarkan. Kelebihan dari metode ini yaitu suasana kelas terlihat akan lebih tenang, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga pelajaran dapat dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Di samping kelebihan tersebut juga ada kekurangannya, yaitu proses pengajaran akan bersifat berpusat hanya kepada guru. Kemudian guru juga kurang mengetahui secara pasti apakah materi yang disampaikan sudah dipahami oleh siswa atau belum. Karena terkadang hanya siswa mendengarkan tapi kurang memahami. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan pemecahan masalah atau problem solving. Metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari metode ini yaitu semua murid kelas dapat mengemukakan pendapatnya atau bersifat demokratis. Yang kedua yaitu merupakan cara yang efektif untuk mengajukan suatu permasalahan. Yang ketiga, mempertinggi peran siswa dalam perorangan, secara perorangan. Yaitu ada juga kekurangannya, yaitu salah satunya cenderung didominasi oleh siswa yang suka berbicara. Yang kedua, diperlukan cara yang formal dalam penyampaian pendapat. Yang ketiga, tidak tema di dalam diskusi ini cenderung akan lebih terbatas. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menulis hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Kelebihan metode eksperimen sebagai berikut. 1. Dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. 2. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. 3. Memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Untuk kekurangan metode eksperimen ini meliputi 1. Tidak cukup alat-alat. 2. Eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama. 3. Kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru. Berikutnya untuk metode inquiry. Metode inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Metode inquiry ini merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan ditemukan oleh peserta didik yang lainnya. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi mengajarkan dengan cara untuk menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran melalui proses tingkah laku imitasi atau peran.
mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan sebenarnya. Terdapat beberapa kelebihan dengan menggunakan simulasi ini sebagai metode mengajar. Di antaranya yaitu 1. Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Yang ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang keempat yaitu memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial problematis. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode juga dapat diartikan dengan cara. Dengan pengertian sederhana, yaitu proses interaksi antara guru dan siswa. Tujuan pembelajaran itu sendiri adalah untuk mendapatkan ilmu. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang guru, demikian rupa hingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Artinya, metode pembelajaran ini, cara mengajarkan digunakan guru memperoleh ilmu melalui proses interaksi di lingkungan sekolah, sehingga tingkah laku siswa berubah dengan ke arah yang lebih baik. Agar tujuan pembelajaran dengan metode demonstrasi ini dapat tercapai, digunakan strategi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan dengan jelas jenis kecakapan atau keterampilan yang diperoleh setelah demonstrasi dilakukan. Yang kedua, menentukan peralatan yang digunakan, kemudian diuji coba terlebih dahulu agar pelaksanaan demonstrasi tidak mengalami kegagalan. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang dilakukan dan melakukan percobaan sebelum demonstrasi dilakukan. Yang keempat yaitu menentukan durasi pelaksanaan demonstrasi. Menurut Miftahul Huda bahwa keunggulan metode demonstrasi sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada siswa. Yang ketiga, lebih mengarahkan proses belajar siswa pada materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, yaitu lebih melekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran dalam diri siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode studi lapangan atau metode yang terakhir. Kata lain dari kata studi lapangan adalah karya wisata. Di sini studi lapangan lebih memberikan pengalaman yang lebih luas daripada dengan metode-metode yang lainnya. Mengapa demikian? Dikarenakan metode ini dilakukan di luar ruangan kelas atau tidak di dalam kelas. Metode ini biasa kita lakukan di luar kelas seperti di kebun, di lapangan, ataupun di area sekitar sekolah. Mengapa metode ini dikatakan lebih memberikan pengalaman dibandingkan dengan yang lain? Karena metode ini bisa menunjukkan objek pertama atau menunjukkan secara langsung seperti apa yang telah dipaparkan, bukan hanya berupa materi ataupun abstrak saja. Nah, di sini siswa bisa mengetahui betul bahwa ekosistem itu seperti apa, perkembangbiakan hewan itu seperti apa. Mereka melihat langsung objek yang dikatakan. Tetapi metode ini tidak hanya terpaku atau terjadi di sekitar sekolah saja, tetapi juga biasa kita lakukan di daerah yang jauh, seperti kita melakukan karya wisata atau studi lapangan di kebun binatang, museum. Nah, di situ juga mereka bisa melakukan pengamatan. Tetapi ketika studi lapangan di daerah yang cukup jauh, biaya yang dibutuhkan juga cukup mahal dan juga ada syarat tertentu.